Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Putra Galatama dengan NPM 230705109. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah pemrograman desktop, yang dimana di sini UASnya itu diperintahkan untuk mempresentasikan hasil dari project yang sudah di list sebelumnya. Nah, di sini saya membuat sebuah aplikasi ataupun desain yang dimana di sini adalah pembookingan atau reservasi futsal, yang dimana di sini kita bisa lihat atau booking lapangan futsal melalui lapangan yang dipilih, dan terdapat sebuah data grid yang bakal ada di dalamnya. Langsung aja kita demokan untuk lebih jelasnya. Kita klik start. Di sini kita masukin akun yang ada di database. Klik login. Login berhasil, kita klik OK. Di sini bakal keluar dari form utama. Yang di sini ada 3, ada booking, kelola, dan juga user. Jadi booking ini kita bisa booking lapangan lewat sini. Di sini misal nama saya sendiri. Kemudian di sini contoh kita kasih 00 lah ya, biar hitungnya itu enak. Nah, di sini ada lapangan. Kita klik yang lapangan B. Jadi harga per jamnya untuk lapangan B itu ada 50.000, dan kita ngambil misal jam 7 ya, 2 jam lah, jam 21. Nah, sini kita ambil 2 jam. Kemudian di sini tertera total bayar setelah kita memasukkan jam mulai dan jam selesainya. Jadi kita di sini main 2 jam dan total bayaran itu sebesar 100.000. Kita klik tambah dan data akan masuk ke data gridnya. Nah, di sini. Nah, jadi itu. Kemudian ini bisa seperti biasa kita bisa ngedit data. Nah, di sini bisa edit. Kita di sini masukin Sigit. Nah, dia bakal berubah Sigitnya. Dan juga kita bisa ngapus datanya. Nah, batal ini dipakai apabila misal seperti ini kita batalin. Nah, seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Kita lanjut yang menu kedua. Di sini kita pakai ya yang kelola lapangan. Nah, di sini ada nama lapangannya. Misal nama lapangannya itu lapangan A. Harga per jamnya saya kasih 70.000. Kemudian kita klik tambah. Nah, ini sama aja, kita bisa edit ya. Bisa edit. Nah, dan kita juga bisa ngapus datanya. Nah, berhasil ya. Ini sama batal apabila kita itu nanti batal seperti itu. Nah, di sini ada user. Nah, ini di sini ada logout sama exit. Kalau logout itu dia keluar dari akun yang udah di login tadi, tapi dia kembalinya ke form gitu. Kalau exit itu dia benar-benar keluar dari aplikasinya. Di sini kita contoh yang logout ya. Nah, di sini ada konfirmasi, kita klik yes. Nah, dan bakal di sini. Nah, itu adalah contoh program ataupun project akhir yang saya buat. Di sini kita next mungkin ke codingannya. Nah, di sini dari form login saya akan mulai. Nah, di form login ini sebentar, kita mulai dari mode koneksi. Nah, di mode koneksi ini kita tuh pakai yang namanya import system data ODBC. Nah, ini tuh jadi kita kayak ngonekin dari sistem yang kita buat kemudian ke data ODBC-nya melalui ODBC. Nah, di sini terus ada yang namanya DSN booking futsal. Nah, sebelum itu kan kita harus buat DSN yang terlebih dahulu ya. Jadi kita di sini buat file ODBC. Sebentar, saya kasih lihat terlebih dahulu. Nah, di sini
saya udah buat yang namanya booking futsal. Nah, ini harus sama dengan yang dibuat di sini ya. Jadi di ODBC sama dengan yang di sini. Seperti itu. Kemudian kita masuk. Ini adalah mod koneksinya. Kemudian kita langsung ke form yang login. Oke, kita ke form login. Itu buat aktifin yang udah jelas. Nah, di sini terus selanjutnya ini ada yang namanya cmd new out comment. Nah, di sini untuk buat perintah SQL-nya itu untuk cari user yang cocok dengan input username dan passwordnya tadi gitu. Nah, yang ini yang cmd execute reader ini digunakan untuk kita baca hasil dari query select tersebut. Nah, di sini buat ngecek hasil query-nya pakai if, kemudian kalau berhasil dia bakal login berhasil dan form utama itu tampil gitu. Kemudian jika login gagal dia bakal ada notif username atau password salah seperti itu. Kemudian kita lanjut yang ke form yang utama. Nah, kita klik. Oke, di sini ada yang namanya is mid container yang nilainya true. Nah, itu jadiin form utama itu sebagai MDI, yaitu tempat untuk buka form lain. Jadi seperti booking atau lapangan, dia tuh bisa buka di halaman form utama itu gitu loh. Kemudian di sini ada menu booking, ya. Ini biasa. Kita klik user form bookingnya, maka dia akan keluar dari form bookingnya tadi. Ini juga yang form lapangan, kita bisa keluar lapangan lewat sini. Kemudian ini juga logout, ya, seperti biasa. Oke, kita next setelah itu kita ke form bookingnya. Nah, coba kita lihat di sini. Oke. Di sini ada kita buat dim dulu. Nah, ini tuh untuk variabel untuk koneksi data dan menyimpan nilai harga setelah ada total bayar yang dihitung secara otomatis. Kemudian di sini ada form booking yang private sub form booking load ini. Dan di sini ada beberapa sama yang sebelumnya. Di sini ada call connection untuk nyambungin ke database. Kemudian ini ada date time picker itu untuk jam ya, bukan untuk tanggal. Kemudian di sini combo boxnya diisi dengan daftar lapangan ya. Oke, kita next mungkin ditampilkan data, kemudian di cell slip. Ini nampilin data ya ke form saat dipilih. Kemudian ini ada button batal seperti biasa, ngosongin isian dari form yang udah ada teksnya atau nilainya. Nah, ini penting karena untuk hindari kesalahan input data gitu. Kemudian ada button tambah sama aja. Di sini ada validasinya, kemudian mengambil jam mulai dan selesai. Di sini insipin data ke database, kemudian memanggil kembali tampilkan data dan mereset form ya. Ini button edit. Ini kita bisa ngedit lewat sini. Oke, di sini ada button hapus sama. Jadi di sini hanya privat dari button hapus ini akan berjalan jika baris yang dipilih. Jadi dia akan muncul konfirmasi, lalu dia menghapusnya itu berdasarkan ID seperti itu. Oke, di sini ada jambil lapangan, mengambil harga ya, mengambil harga per jam dari lapangan melalui ID, menampilkan oke, ini untuk hitungnya harga per jamnya. Di sini ada data mulai. Nah, di sini buat hitung total bayarnya akan otomatis dipanggil kembali. Kemudian di sini ini adalah total bayarnya. Nah, ini menghitung durasi jam dari jam selesai sampai jam mulai, kemudian dikurang jam selesai dikurang jam mulai. Kemudian jika durasinya valid, dia tuh bakal ada total harga per jamnya dikali dengan durasi. Kemudian kalau terus hasilnya itu dia akan tampil ke total bayar seperti itu di ini label ini. Oke, habis form booking kita ke form lapangan. Nah, di form lapangan ini coba kita lihat dulu. Oke. Nah, paling atas kita lihat. Ini variabel ya, variabel ID terpilih menyimpan ID dari lapangan yang dipilih agar bisa diubah dan dihapus. Kemudian di sini ada tampilkan datanya, ya kan. Terus yang ini data grid view yang lapangan ini nilai dari baris tersebut tuh akan ditampilkan. Nah, ke text boxnya. Jadi ada namanya text box nama lapangan dan text box harga. ID akan disimpan di ID terpilih untuk digunakan saat mengedit atau menghapusnya. Di sini ada tambah lapangan, ya. Ini mengambil input dari text box, kemudian menyimpan ke database dan menampilkan pesan sukses seperti itu. Di sini ada edit,
ya seperti ini. Kemudian di sini tidak lupa ada hapus lapangan. Nah, di sini ada validasi ID dulu, kemudian jalankan delete dari database-nya dan refresh tampilan dan reset formnya. Ini ada bersihkan form ya. Jadi setelah kita akan mengosongkan formnya, digosongkan inputnya, kemudian kita mereset kembali ID terpilihnya agar tidak salah update atau hapus. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.